sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka hendaknya kita bisa menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa melahirkan maksiat, yang bisa melahirkan perbuatan dosa, yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang bisa menzalimi Allah. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memohon pertolongan kepadanya melalui ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk memperbanyak melaksanakan ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti jejak dan petunjuknya agar kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia, dan insya Allah akan diberikan keselamatan dan kebahagiaan pada kemudian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga selaku khatib pada hari ini kembali mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa memohon, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah, sedangkan yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maha membutuhkan, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki serba kekurangan, sementara Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya sholat itu berat dilaksanakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, memerintahkan kepada kita
sehingga kita dapat melihat bahwa orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa dapat dipastikan memiliki sifat yang sabar. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu bahagian dari sabar. Inti daripada pelaksanaan puasa itu adalah menahan diri. Dan orang yang sabar mampu menahan dirinya dari segala perbuatan-perbuatan yang maksiat. Oleh karena itu bapak-bapak sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka hendaknya kita bisa menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa melahirkan maksiat, yang bisa melahirkan perbuatan dosa, yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang bisa menzalimi orang. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memohon pertolongan kepadanya melalui ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk memperbanyak melaksanakan ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat. Karenanya sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya, mencegah sahibnya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat selanjutnya dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 200, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan teguhkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah bersiap siaga, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Orang-orang yang senantiasa meningkatkan, orang-orang yang senantiasa mengasah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Akan mendapatkan keberuntungan hidup di dunia, apalagi akan mendapatkan keberuntungan pada hari kemudian insyaallah. Apa keberuntungan yang diperoleh ketika hidup di dunia bagi orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa hidupnya akan selalu merasa senang. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan selalu merasa bahagia, akan selalu merasa gembira. Mengapa? Karena segala apa yang dimilikinya meyakini bahwa itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pemberian itu kembali
karena sadar bahwa segala apa yang didapatkan, segala apa yang diperoleh di muka bumi ini melalui usaha dan kerja keras kita, itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya pada hari kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlu kita memperhatikan dari mana harta yang kita peroleh, bagaimana cara kita memperolehnya, dan kemana harta itu kita akan belanjakan. Tentu bapak-bapak sedang jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita peroleh sedapat dan mungkin dan seharusnya kita dapatkan dari usaha keras dengan usaha yang halal, dan kita setelah mendapatkannya juga kita belanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang sesungguhnya memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya selalu menyebut-nyebut, selalu mengingat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sabar dan bahkan selalu meningkatkan nilai kesabaran kita, sehingga kita termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tuflihun, menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung pada hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir.